Sahabat terkasih, dalam hidup ini seringkali pikiran kita berbeda dengan orang lain. Manusia seringkali dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan daging, sehingga mudah menimbulkan konflik. Padahal lewat firman Tuhan kita diingatkan agar selalu berpikir selaras dengan Kristus. Jadi sahabat, apakah kita mau merubah pola pikir kita agar berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah diingatkan ya, apa kita mau merubah ya pola pikir kita ya, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Sahabat yang baik, tema kita memiliki pikiran yang baru. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini benar-benar merubah pikiran kita, memiliki pikiran yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya kami memiliki pikiran yang baru, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita baca ayat selanjutnya, Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, kita diingatkan supaya kita berubah. Kita berubah. Ya, jangan seperti orang-orang dunia cara berpikirnya. Ya. Dan melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bagaimana pentingnya kita sebagai orang percaya supaya kita memiliki pikiran yang baru. Sebab pembaruan hidup kita di dalam Kristus harus dimulai dari pembaruan pikiran kita. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kita tidak dapat dipengaruhi oleh dunia. Wow, sebab ternyata perbedaan antara orang-orang dunia dan orang-orang percaya hanya sedikit sekali. Iya, kadang-kadang nggak kelihatan bedanya. Kelihatan bedanya gitu ya. Karena yang membedakan hanya pada waktu hari Minggu beribadah dan melayani di gereja. Iya, wah ini katanya rohani gitu ya. Tetapi pada hari-hari biasa gaya hidup dan karakter
karakter mereka dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Iya, gayanya masih kayak orang dunia ya gitu ya. Jadi seperti garam yang tidak menggarami. Nah, itu penting, garam tidak menggarami. Yang tidak menggarami. Iya. Dan seperti pelita yang tidak berfungsi untuk menerangi kegelapan. Iya, nah karena nggak ada bedanya itu tidak tadi ada bedanya, sedikit sekali bedanya. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya dalam menjalani kehidupan, pernikahan kita, keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan segala aspek kehidupan kita, kita jangan mengimitasi, meniru, mengikuti, menyetujui cara berpikir, kebiasaan, kesenangan, atau gaya hidup dan moral semua orang yang ada di dunia ini. Amin ya, kita jangan seperti itu ya, jangan meniru, ngikutin, mengimitasi, mengimitasi ya. Dan kemudian sebagai orang percaya kita harus berubah menurut pembaharuan budi kita, yaitu metamorfo dalam bahasa Yunani, artinya kita harus berubah total dalam segala hal. Seperti sebuah proses metamorfosa dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Dan perubahan total ini harus dimulai atau diawali dari perubahan pikiran kita. Ini bagus banget ya, berubah ya, dari ulat jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Iya. Ulat kan jelek ya bentuknya ya. Kepompong apalagi jelek juga ya gitu. Nah, artinya belief sistem kita atau sistem keyakinan kita harus berubah total 180 derajat, yaitu tidak lagi dipenuhi dan dikuasai dengan cara berpikir, nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti orang dunia. Tetapi pikiran kita dipenuhi dan dikuasai dengan cara berpikir, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang serupa dengan Kristus, yaitu yang sesuai, selaras, sepakat, dan cocok dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, ketika pikiran kita berubah dan diperbaharui menjadi berpikir yang sesuai dengan Kristus, maka kita memiliki kuasa, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat mengerti, mengenali, dan membedakan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang indah, yang memuaskan, dan yang sempurna di mata Tuhan. Wah, ini bagus banget ya. Kita bisa menjalani kehidupan yang indah dan yang sempurna di mata Tuhan. Amin. Nah, kehidupan yang indah, yang memuaskan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan inilah yang menjadi ekspresi dari penyembahan kita yang murni dan yang sejati di hadapan Tuhan. Karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita ini atau hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin ya. Jadi penyembahan yang murni dan yang sejati adalah ketika kita berubah. Dan kita tidak lagi menjadi serupa, mengikuti, meniru cara-cara hidup dunia. Tetapi kita menjadi serupa, mengikuti, dan meniru cara-cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kehendak Tuhan sebagai ekspresi dan respon kita kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah kepada kita. Amin. Nah, ini ada firman Tuhan berikutnya akan menguatkan kita dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, inilah kunci supaya kita berubah. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia dan supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan, yaitu kita harus terus menaruh atau memakai pikiran dan perasaan Kristus, yaitu pikiran dan perasaan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang rendah hati, yang mengutamakan kepentingan orang lain, dan yang tidak mencari pujian yang sia-sia. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan
bahwa supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, maka belief system kita atau sistem keyakinan kita harus berubah 180 derajat, yaitu metamorfosa dalam cara kita berpikir. Sehingga kita tidak lagi memakai cara berpikir, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang serupa dengan dunia. Tetapi kita memakai cara berpikir, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang serupa dengan Kristus, yaitu dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena semua ini bukan berasal dari Bapa di surga, melainkan dari dunia. Sebab apabila kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa di surga sudah tidak ada dalam kita. Sehingga hati dan pikiran kita tidak lagi dikuasai dan dikendalikan oleh kasih kepada Bapa, tetapi dikuasai dan dikendalikan oleh kasih kepada dunia. Sehingga hati dan pikiran kita dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oleh karena itu kita harus menaruh kasih kita sepenuhnya kepada Bapa di surga, supaya hati dan pikiran kita berubah dan diperbarui menjadi serupa dengan hati dan pikiran Kristus. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema memiliki pikiran yang baru. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari Suci Dwiwati ya. Halo Bapak Ibu, halo juga Suci. Ya. Kami berharap Suci saat ini sedang menyaksikan ya. Isi DM-nya demikian. Saya sering lihat di berita kalau zaman sekarang orang-orang mudah stres karena pekerjaan dan butuh healing seperti jalan-jalan keluar kota atau lihat pemandangan alam yang bagus. Tapi tidak selalu bisa healing karena banyak faktor seperti keuangan dan tuntutan pekerjaan. Dan kali ini saya ingin berbagi tips healing ala saya. Wah, luar biasa ya. Saya aktif melakukan pelayanan di gereja dan saya juga mengisi waktu kosong saya dengan keluarga dan teman-teman saya. Intinya saya melakukan hal-hal yang mudah dilakukan untuk membuat saya senang. Wah itu benar ya, yang membuat saya senang. Ya. Wow, bagus sekali bagus sekali ya. Dengan begitu saya tidak mudah stres karena saya melakukannya dengan pikiran yang tanpa beban. Mohon doanya Bapak Ibu agar saya selalu bisa melewati ini dengan pikiran yang positif. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Wah, luar biasa Suci ya. Puji Tuhan. Tips untuk healing. Tips untuk healing. Ini luar biasa ya, Suci menemukan tips ini ya. Tadi dia bilang, kita melakukan apa yang kita senangi. Gitu ya. Wah, luar biasa ini Suci ya. Terima kasih ya buat tips healingnya untuk melakukan hal-hal yang mudah dilakukan.
yaitu menjadi berkat juga dengan melayani, menyediakan waktu buat keluarga dan fellowship dengan teman-teman, dan juga dengan sesuai dengan tema kita hari ini yang memiliki pikiran yang baru. Jadi supaya kita bisa healing, kuncinya itu pikiran kita mesti rest ya. Tadi apa katanya, melakukan apa yang dia senangi gitu ya, rest ya. Melakukan sesuatu yang membuat kita happy dan fokus kepada hal-hal yang positif. Dan yang membuat kita bisa bersuka cita. Ini penting banget ya. Ini penting sekali supaya yang dilakukan itu suci, karena ketika... Seperti yang dilakukan suci maksudnya. Iya, yang seperti yang dilakukan oleh suci ini. Karena ketika kita tidak lagi fokus kepada diri kita, tetapi fokus kepada kebaikan Tuhan, bersyukur dan bersuka cita buat kebaikan Tuhan, maka semua itu akan menghealing kita. Luar biasa ya. Ini ada ayatnya di dalam Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan yang dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau zaman sekarang, hati yang gembira menghealing. Yang menghealing gitu ya, hati yang gembira yang menghealing gitu ya. Wah, betul sekali ya, firman ini meneguhkan tadi apa yang telah disaksikan oleh Suci ya. Jadi lakukanlah apa yang kita senangi dan bersyukur kepada Tuhan ya, untuk semua kebaikannya ya. Itu yang akan menghealing kita, akan membuat kita terus bersuka cita, karena dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Dan sahabat yang baik, mungkin saat ini ada banyak sahabat-sahabat yang baik yang merasa, aduh kita perlu healing nih, perlu healing gitu ya. Ini sudah diberi tips oleh Suci, oleh saudara kekasih kita Suci ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira, lakukan segala sesuatu yang menggembirakan hati kita. Yaitu kita juga mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melakukan yang bisa kita lakukan buat orang lain, itu menyenangkan kita. Dan kalau kita hatinya gembira, itu adalah obat yang manjur. Jadi kita mau berdoa ya, sahabat yang baik, dan juga tentunya untuk Suci ya. Kita bersyukur saat ini ya Bapa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk saat ini, karena Engkau telah memberikan kepada kami melalui anak-Mu yang Kau kasih Suci ini, tentang tips-tips untuk kami bisa healing Tuhan. Dan kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang indah, dan juga saat ini mungkin ada sahabat-sahabat yang baik yang memerlukan untuk healing. Mari saat ini Tuhan berikan kepada kami hikmat supaya kami mengerti bahwa kami rest di hadapan Tuhan. Kami rest ketika kami melakukan apa yang menyenangkan hati kami, menyenangkan hati Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan bersuka cita. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Semua yang Kau berikan kepada kami adalah berkat untuk kami. Dan kami mau menghidupinya dengan penuh sukacita dan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Adinda 29. Shalom terang kasih. Shalom juga Adinda. Ya. Dan demikian isi DM dari Adinda. Saya mahasiswa semester akhir. Saya sedang sibuk skripsian. Tapi orang tua saya terus menekan saya untuk cepat-cepat cari kerja. Sementara saya sudah janji ingin memprioritaskan kuliah saya dulu agar fokus dan cepat selesai. Saya mohon doanya Pak Bu, agar kedua orang tua saya bisa mempercayakan hal ini pada saya. Terima kasih ya. Adinda, wah kami mengerti ya. Ini ya. Dalam situasi Adinda lagi nyelesain skripsi, fokus buat skripsinya. Sementara orang tuanya lagi pikiran juga cari kerjaan. Jadi membuat dia jadi tertekan ya. Nah, sesuai dengan tema saat ini, memiliki pikiran yang baru. Jadi Adinda responnya mesti tenang nih menghadapi situasi ini. Terus fokus memikirkan yang positif aja. Dan yang bijaksana tentunya untuk bisa menjelaskan kepada orang tuanya dengan bijaksana ya. Supaya orang tuanya daripada Adinda ini bisa mengerti bahwa Adinda sedang fokus untuk skripsinya dulu, baru kemudian mencari pekerjaannya. Nanti ada firman yang menguatkan Adinda ya. Kolose 3:1-2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi firman ini menguatkan Dinda supaya apa? Supaya memikirkan perkara yang di atas, bukannya di bumi. Jadi nggak usah fokus dengan masalah di bumi, fokus dengan rencana Tuhan. Ya, demikian juga sahabat yang baik yang lagi dalam posisi seperti ini, di satu sisi sedang fokus kepada satu pekerjaan, tapi juga ada masalah yang lain. Mari kita pikirkan perkara di atas, nanti Tuhan yang akan bereskan semuanya. Ya, mari kita datang kepada Tuhan berdoa ya. Tuhan, kita berdoa buat Adinda, kuatkan dan teguhkan Adinda supaya hari ini hanya fokus pada Tuhan dan memikirkan semua dengan perkara di atas. Kami berdoa supaya Adinda tidak lagi diganggu dan dikecokkan dengan pikiran-pikiran yang membuat dia tidak fokus. Kami berdoa supaya skripsinya bisa selesai dan Adinda bisa bicara dengan bijaksana kepada orang tuanya untuk mengerti. Kami berdoa buat sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan juga hari-hari ini. Banyak hal yang harus dipikirkan dan diselesaikan. Kita berdoa biarlah pikirannya hari ini fokus hanya kepada semua rencana Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini? Kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memiliki pikiran yang baru? Pertama, berhenti memakai dan meniru cara berpikir, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang serupa dengan dunia, yaitu didasari dan dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan yang kedua, berubah 180 derajat atau mengalami metamorfosa dari cara berpikir yang serupa dunia menjadi cara berpikir yang serupa dengan Kristus, yaitu memakai cara berpikir, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang sesuai, selaras, sepakat, dan cocok dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ketiga, memiliki gaya hidup yang selalu memakai pikiran dan perasaan Kristus, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang rendah hati, yang mengutamakan orang lain, dan yang tidak mencari pujian-pujian yang sia-sia. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang lelah dengan hidupmu dan ingin untuk berubah supaya hidupmu diperbaharui? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus menyingkapkan semua yang tidak benar dalam hatimu dan pikiranmu yang membuat hidupmu dikuasai dan diikat oleh hal-hal yang duniawi. Minta kepada Tuhan agar Tuhan masuk dalam hidupmu supaya menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dan saat ini juga percaya bahwa hatimu dan pikiranmu dibebaskan dari hal-hal yang duniawi dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin.
Bapa, kami bersyukur. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berubah dan memperbaharui pikiran kami supaya menjadi serupa dengan Kristus yang sesuai, selaras, sepakat, dan cocok dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang indah, yang memuaskan, dan yang sempurna di mata Tuhan. Maka kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku